Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zena, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula DKM hormat kita sekaligus sebagai Ketua RT 02 Bapak Muhammad Barikin. Wabil khusus sahibul wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sadiqun Abtahanallah Fituli Hayatihi, dan juga kepada para Ketua RT baik yang masih aktif maupun yang sudah
yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga alhamdulillah di samping kanan saya juga ada para ustaz kita, ada pimpinan Majelis Taklim Sirajul Atfal, ada Ustaz Mukhtar Hidayat, dan juga para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan rezekinya yang luas, yang murah, yang mudah, yang barokah. Pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini atas izinnya dan atas ridhonya sehingga kita bisa meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, bertazkir, dilanjutkan duduk sejenak bermuwajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah akan memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum acara dimulai, tidak hentinya, tidak bosan-bosannya kita awali pula dengan bacaan umul Quran suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan salehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umroh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan saudara kita, sanak famili dan itulah keluarga, tetangga, depan, belakang, kanan, kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wa bil khususil khusus kita doakan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan wasilahnya putra-putranya duduk di majelis taklim ini, Allah curahkan pahalanya kepada orang tua kita, saudara kita, disebut namanya masing-masing di hati kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadahnya, Allah tempatkan yang layak di sisinya. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna
sekalian, alhamdulillah marilah kita kaji kembali. Kita sama-sama ketahui bahwa Al-Quran itu jumlahnya ada 6.066 ayat, diringkas menjadi 114 surat yang semuanya diawali dengan Bismillah kecuali surat At-Taubah. Yang kecuali surat At-Taubah di sana nggak diawali dengan Bismillah, makanya ada 113 yang diawali dengan Bismillah. Diringkas lagi menjadi 30 juz. Kandungan dalam Al-Quran ada 6, di antaranya yang pertama tentang keimanan, tentang ibadah, tentang waktu, tentang neraka dan surga, tentang wa'dan, tentang doa, dan tentang Israiliyah, ya sejarah perjalanan. Makanya dalam Al-Quran ini terbagi tentang keimanan, tentang sejarah-sejarah. Pada hari ini kita masih membahas tentang sejarahnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dengan nanti dengan beberapa ayat lagi kita menerangkan tentang kisahnya Siti Maryam, ya. Kita ulas kembali ayat yang keberapa, Pak? Jadi ayat yang ke-11, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa kenapa di situ ada alif lamnya? Untuk meringankan mewasol kita, jadi lebih ringan lagi hudil. Tapi kalau cuma hudi doang kayaknya agak berat, ya. Makanya ini dalam ilmu syaraf nahwunya ini untuk meringankan wasol, ialah ada alif lamnya hudil kita. Ya Yahya, Yahya hud, ambillah, pelajarilah apa Alkitab, ialah kitab. Pada saat itu zamannya Nabi Yahya alaihissalam, kitabnya masih kitab Taurat. Bikuwatin, dengan sungguh-sungguh. Jadi Nabi Yahya dianjurkan, disuruh mempelajari kitab dengan sesungguhnya atau sungguh-sungguh. Seperti halnya kita semuanya ini untuk menyimak, mempelajari Al-Quran juga sungguh-sungguh. Wa atainahu, dan akan aku berikan atau aku sampaikan tentang Alkitab kepadamu, dan juga al-hukmah, wa atainahu kitab wa atainahu hukmah, dan hikmahnya kitab tersebut sobiyan tatkala Nabi Yahya alaihissalam masih masa anak atau masih kecil, ya. Jadi diberikan hikmahnya masih kecil, sudah belajar Alkitab pada saat itu, kitab Taurat, ya. Ini juga tentu ada Umar, ada itu masih kecil, sudah bisa belajar Al-Quran. Mana tadi? Ya? Wahana, oh ya. Betul. 12. Iya. Wahalanam min ladunna wa zakah wa kana taqiyya.
menunjukkan sifat kasih sayang terhadap sesamanya dari aku karena Allah wa zakat, dan aku bersihkan dari dosa-dosa, wa kana taqiyya, dan Yahya itu termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa barom biwalidayhi walam yakun jabbaron asiyya. Wa barom biwalidayhi, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, walam yakun jabbaron, dan tidak mempunyai sifat sombong, asian dan durhaka. Jadi Yahya itu orangnya yang sangat berbakti kepada kedua orang tua dan tidak ada sifat kesombongannya dan durhaka. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang yang birrul walidain, ya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak mempunyai sifat sombong dan durhaka, akan menjadi anak yang soleh, ya, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebab berbuat baik kepada kedua orang tua ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah atau menyembah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'bud itu arti ada wawu, ada alif. U'bud fi'ilnya fi'il amr. Wa'budu, dan sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi, janganlah menyekutukan sesuatu kepada Allah. Wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Ini tercantum dalam Al-Qur'anul Karim. Kita dianjurkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan wa yauma wulida, ketika dilahirkan, wa yauma yamutu, ketika hari diwafatkan atau dimatikan, wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Kita ini besok setelah diwafatkan oleh Allah tentunya akan yub'atsu hayya, akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungan jawabannya apa yang kita lakukan pada masa hidup di alam dunia. Masih di alam barzakh saja sudah dipertanyakan atau ditanya oleh yang namanya malaikat munkar dan nakir. Ada 4 bekal tatkala kita berada di alam barzakh. Di antaranya ialah amal kita, keimanan kita. Lalu yang kedua ialah walazimul qiraatil Qur'an, ialah kita selalu melazimkan baca Al-Qur'an, yang insyaallah akan menjadi pelita, menjadi lampu tatkala kita masih di alam barzakh. Kalau yang nggak percaya, ilok sih di kuburan ada lampu. Lampunya ialah amal ibadah kita, ya, sering membaca Al-Quran, sering ibadah, sering sedekah. Maka di sana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Bukhari
poinnya ialah Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ajlihi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran besok akan datang kepada kita syafi'an, sebagai penolong, li ajlihi, bagi yang membacanya, bagi yang mendengarkannya, bagi yang menyimaknya. Ini hadisnya hadis yang ke 804 ya. Mana tadi? Warqur fil kitabi Maryam idzil tabarat min ahliha makanan syarqiyya. Ayat ini sudah masuk meriwayatkan, mengisahkan tentang Siti Maryam. Tadi masalah tentang Nabiullah Yahya dan Zakaria sudah selesai. Kita membahas tentang kisahnya Siti Maryam. Walqur fil kitab, diceritakan hai Muhammad fil kitab, di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, Maryamun, tentang Siti Maryam. Idzin tabadat min ahliha, tatkala dia mengasingkan atau menjauh dari ahlinya, makanan syarqiyah, dia itu mengasingkan diri ke arah timur Baitul Maqdisnya. Jadi mengasingkan diri pada saat itu Siti Maryam. Fattahadat min dunihim hijaba fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Fattahadat ini artinya ada yang diambil, ada yang dijadikan. Maka di sini artinya fattahadat min dunihim, maka ia membuat semacam kayak tempat ya, membuat kayak tempat min dunihim hijaban, sebagai tempat persembunyiannya Maryam ya. Fa'arsalna, maka Allah berfirman, fa'arsalna, maka aku utus ilaiha, kepada Maryam. Siapa yang diutus? Ruhana, ialah Ruhul Kudus, ialah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi tatkala Maryam mengasingkan diri, menjauh dari keluarganya, maka adanya di sebelah timur Baitul Maqdis, tahu kota apa itu ya, di sana membuat tirai, membuat tempat untuk perlindungan dia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril, ruhana, ialah malaikat Jibril, pada masalah basyarun sawiyya. Maka pada saat itu malaikat Jibril berbentuk manusia dengan sempurna ya. Makanya ini ayat ini disalahgunakan oleh orang-orang non muslim ya, yang sehingga disimpang-simpangkan bahwa mereka menganggap Siti Maryam itu ibu dari Tuhan, apa tuh, Nabi Isa yang dia Tuhan ya. Jadi makanya di sini diterangkan bahwa memang tatkala Maryam diasingkan di salah satu tempat atau mengasingkan diri, Allah mengutus malaikat Jibril. Tujuannya apa? Untuk memberitahukan bahwa Siti Maryam akan diberikan seorang putra laki-laki yang suci ya.
ana rasulun Rabbik diutus oleh Tuhanmu li'ahabalaka ulaman zakiya, bahwa engkau akan mempunyai anak laki-laki yang suci. Qalat ana yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basyaru wa lam akun baghiya. Maka Siti Maryam berkata atau menjawab, qalat inni qalat anna yakunu li, maka Siti Maryam berkata, sesungguhnya enggak mungkin kita akan diberikan anak laki-laki walam yang sasni basyarun, sedangkan tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuh saya, walam akun bagia, dan aku juga bukan seorang pezina. Ini Maryam menjawab kepada malaikat Jibril alaihissalam, ilok kita mau dikasih anak sedangkan belum pernah ada laki-laki yang datang menyentuh saya, kata Maryam alaihissalam. Qala kadzalik qala rabbuki wa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Maka malaikat Jibril berkata, kadzalik, yang demikian. Qala rabbuka wa ana hayyinun. Malaikat Jibril berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Tuhanmu wa ana hayyinun, masalah itu gampang, paling mudah. Wa linaj'alahu ayatan linnas, agar ia dijadikan suatu tanda-tanda kebesaran Allah bagi di hadapan para manusia. Jadi Allah itu maha kuasa, kun fayakun. Seperti halnya Nabi Allah Zakaria alaihissalam, pada saat itu usianya sudah sepuh, sudah nggak mungkin goyang keturunan, akan tetapi dengan kehendak dan kekuasaan Allah sehingga Nabi Zakaria diberikan keturunan yang namanya Nabiullah Yahya, ya, Nabi Yahya alaihissalam itu putra dari Nabi Zakaria. Jadi ini Maryam pun seperti itu, maka ia menjawab, ilok, sedangkan saya itu orang yang keluar rumah saja kagak pernah, dan nggak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuh saya pun, ya. Makanya Masya Allah luar biasa, ya, di zaman akhir sekarang ini orang-orang pengen menjadi Siti Maryam semua, ya. Na'udzubillah sama na'udzubillah, ya. Banyak diantaranya es cendol di kelapaan, ya. Perutnya sudah jendol belum ada papaan, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jangan sampai terjadi di keluarga kita dan juga di tetangga kita. Jadi wa kana amran maqdiya. Yang seperti inilah hal apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang sudah diputuskan oleh Allah walaupun tidak ada ayahnya, akan tetapi Siti Maryam benar-benar suci, tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, akan tetapi dengan kekuasaan Allah sehingga ia diberikan keturunan. Pahamalat wa badat bi makana qadiyya. Pahamalat, maka Siti
Siti Maryam hamil atau mengandung pantabadas bihi makana qadiyah, maka terus mengasingkan diri ke tempat yang jauh ya. Ini Siti Maryam bukan berbuat zina, akan tetapi atas kehendak Allah. Makanya zaman dulu tatkala ada aib yang seperti ini, paling tidak diasingkan dulu minimal 2 tahun ya. Misalnya ada di lingkungan kita ada yang seperti itu, minimal diasingkan terlebih dahulu paling tidak 2 tahun ya. Tapi sekarang zaman era globalisasi, zaman canggih, seolah-olah sudah tidak ada apa-apanya, aib sudah dianggap biasa ya. Begitu nikah 1 bulan langsung lahir besoknya kebanyakan ya. Masya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kerjaan saya Pak, nggak dilaksanain di mana, dilaksanain dosa ya. Begitu ijab kabul besok lahir ya. Ada yang rencana Pak besok ijab kabulnya hari Jumat, teleponnya udah lahir ya. Ya itu malah kebenaran. Makanya saya anjurkan kepada orang-orang yang suka ini, begitu setelah lahir ijab kabul lagi untuk menghindari keturunan berikutnya jangan sampai termasuk di luar nikah ya. Makanya tatkala kita menikah sudah ada panjernya duluan, itu hak walinya juga gugur, hak warisnya juga gugur. Makanya hati-hati nanti seandainya Anda yang seperti itu, kadang-kadang kita cuma menyampaikan doang ya, ada yang dilaksanakan, ada yang tidak. Bahkan secara hukumnya apabila kita menikah sudah ada panjarnya, walaupun sudah ijab kabul, jangan berhubungan terlebih dahulu ya. Akan tetapi Bapak belum nikahnya udah macul, apalagi udah nikah itu kagak boleh dipacul, itu bahasanya ya. Padahal secara hukumnya seperti itu. Ini makanya Siti Maryam itu langsung mengasingkan diri dari tempat yang jauh ya. Terus setelah hamil pada mahadu ila jida'in nahlatin qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan manisya. Padanya maka tatkala sedang seperti ini, tatkala Siti Maryam sedang hamil tahun-tahun terus merasa mules perutnya hendak melahirkan, maka Siti Maryam berkata, qalat ya laitani mittu, ya Allah, sebetulnya seandainya bisa kita minta lebih baik mati sebelum seperti ini. Mittu qabla hadza, jadi wafat sebelum seperti ini. Wa kunta naisa manusia, jadi pada saat itu penyesalan Siti Maryam karena nggak tahu ya, pada saat itu tahu-tahu hamil karena kekuasaan Allah. Inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang non-muslim, dianggapnya Allah itu punya anak. Padahal makanya ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid tidak punya anak, wa lam yulad dan tidak diperanakkan, wa lam yakun lahu dan tidak ada satupun orang yang bisa menyamai Allah. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi makanya mari kita kuatkan keyakinan akidah kita,
jangan sampai terjadi ya. Fadal mahadu ila jida'in ahlatin. Jadi pada saat itu dia menyender di pelepah pohon kurma, merasakan kesakitannya untuk mau melahirkan. Makanya ya laitani mitu qabla hada. Makanya Siti Maryam kalau begini mendingan mati sebelum seperti ini. Farada mi'atah tihal lat irtatiha allatah zani qad ja'ala rabbuki tahtika syariyah. Panadaha, maka memanggil kepada Maryam. Siapa yang memanggil? Ialah malaikat Jibril. Minta dia dari tempat yang paling rendah. Allah tahzani, janganlah engkau bersusah, janganlah engkau sedih ya. Qad ja'ala rabbuki, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhanmu sudah menjadikan atau sudah membuat tahti syariah anak sungai ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan anak sungai di bawahnya tatkala Siti Maryam bersandar di pelepah pohon kurma tatkala hendak melahirkan. Mungkin kebingungan atau bagaimana. Tujuannya Allah membuat anak kali untuk membersihkan diri, entah bagaimana. Makanya di sini wa husi ilaiki bijid inna latusaqit alaiki rutaban janiyah. Setelah itu biasanya orang yang habis melahirkan dalam keadaan capek dan lapar. Makanya di sini wa husi ilaiki, goyangkanlah, atau bahasa orang Tegal dioyak-goyak itu pohonnya ya. Biar ada yang rontok itu buat biar ada yang rontok buah korma yang matang ya. Wa husi ilaiki bijid'in nahli tuskit. Jadi biar ada buah korma yang matang diorak di bahasa orang Jawa ngidul sama itu orang diorak-orak ya Pak Rikin ya, diorak-orak biar yang matang pada jatuh. Tujuannya apa? Untuk sebagai hidangannya Siti Maryam ya. Waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf bila waktunya terlalu lama. Khawatir ada yang mau tugas. Syukur-syukur minggu ini libur semua ya. Kita santai menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Bapak Redi ya. Mudah-mudahan Bapak Redi dan keluarga dan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan juga kepada para hadirin jamaah sekalian, mohon ikhlas kita baca suratul Fatihah karena di musola kita ini insya Allah nanti akan mengadakan peringatan Maulid 15 Oktober. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran sehingga sukses dalam pelaksanaan peringatan Maulidnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin niyati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina